Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bisa ketemu jemaat sekalian dalam ibadah online saudaraku. Jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri saudaraku. Hari ini kita online Sunday service. Online Sunday service. Temanya adalah tema topikal yang lagi tren saat ini saudaraku. Temanya adalah Crazy Rich. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum kita memulai ibadah, firman Tuhan perlu kita baca, perlu kita dengar saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini diambil dari satu perikop saja, yaitu dari 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena tuan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia itu ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca saudaraku. Sebelum kita masuk ke perenungan, mari jemaat, saya ajak setiap jemaat yang lagi ibadah online saat ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri, baik dalam rumah bersama keluarga atau di dalam kamar sendiri saudaraku, atau bersama dengan teman-teman, atau bersama dengan pasanganmu, dengan pacarmu, saya ajak jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala, yuk, kita tunduk kepala, kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan. Mari jemaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, dalam segala keterbatasannya, untuk menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, paling praktikal, gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kami, membawa kami ke dalam hidup, ke dalam jalan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kami butuh firman, kami butuh tuntunan, kami butuh gembala yang baik, kami butuh Tuhan Yesus. Biar roh kami menyala-nyala di dalam Engkau. Tuhan Yesus,
Beri kami hikmat, bijaksana untuk mengerti kebenaran. Kami serahkan diri kami, iman kami, hati kami, pikiran kami ke dalam pikiran Tuhan supaya diperbaharui, dimerdekakan, diajar oleh kebenaran. Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, temanya adalah Crazy Rich. Ada ayatnya saudaraku ya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kita ambil dari kitab Timotius tadi, saudara sekalian. Saudaraku, mengapa harus ada tema Crazy Rich, saudaraku? Yang lagi top, lagi trendy zamannya, saudaraku. Kenapa? Saudara-saudara sekalian, kalau saudara sudah terbiasa mengikuti program lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, saudaraku, sering sekali saya memberikan berbagai informasi bahwa sebagai pendeta, saya ikut memantau perkembangan jemaat, ikut memantau pergolakan kehidupan saudaraku, termasuk yang sedang tren sekarang tentang Crazy Rich, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, mengapa harus ada tema ini? Karena tema ini menyangkut kehidupan umat percaya juga, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tema ini harus ada, saudaraku, memberikan suatu penjelasan, klarifikasi, dan juga melihat ayat-ayat berbicara firman Tuhan itu berbicara kepada kita apa tentang masalah Crazy Rich ini, saudaraku, yang lagi tren di zaman ini. Oke, saudaraku. Nah, pelan-pelan kita mulai, saudara ya. Saudara sekalian, berapa minggu yang lalu, waktu saya mengikuti program saya, saudaraku, ada satu tema, cinta uang dan harga diri. Masih ingat? Kalau saudara ingin dengar khotbah itu, silakan refer kembali ke YouTube saya. Temanya adalah cinta uang dan harga diri, saudara sekalian. Dalam tema itu, ada bagian yang saya ulas kembali, saudara sekalian. Berapa pertanyaan yang membuka wawasan berpikir kita, saudaraku. Boleh nggak orang Kristen itu kaya, saudaraku? Apakah orang Kristen boleh kaya? Ataukah orang Kristen harus miskin, saudaraku? Ini dua pertanyaan yang perlu kita pikirkan dengan baik, saudaraku. Saudara sekalian, uang itu penting nggak buat kita? Saudara, jemaat, pendeta, gereja, ministry pelayanan, butuh uang nggak, saudaraku? Nah, itu beberapa pertanyaan kita pahami, saudara sekalian. Orang Kristen, saudaraku, tidak ada larangan untuk kaya loh, saudaraku. Kaya itu adalah anugerah Tuhan. Tapi ingat, saudaraku, tidak semua orang Kristen kaya itu adalah suatu keharusan. Enggak, saudaraku. Kalau itu keliru cara ngajar, saudaraku. Kaya atau miskin, saudaraku, itu menjadi bagian dari hidup orang percaya, saudaraku. Oke? Ya. Jadi jangan yang kaya itu mendiskreditkan orang miskin. Sementara yang miskin itu merasa minder. Nggak usah, saudaraku. Nggak penting tuh, saudaraku. Orang Kristen bisa kaya, bisa miskin. Tidak jadi masalah, saudaraku. Miskin atau kaya itu tidak mengurangi cinta Tuhan dari orang percaya itu pada Tuhan Yesus, saudaraku. Tidak akan mengurangi. Kaya miskin adalah suatu permainan hidup, suatu kehidupan yang kita arungi dalam dunia, saudaraku. Tapi iman kita bukan sekedar hidup di alam semesta ini, saudaraku. Iman kita sampai hidup di pada kehidupan yang lain, yaitu di alam surga nanti, saudaraku. Oke? Saudara sekalian, coba perhatikan pelan-pelan. Setiap kita butuh uang, saudaraku. Kita tidak ingkari itu. Kita tidak menjadi orang munafik, saudaraku. Setiap kita butuh uang. Pendeta pun butuh uang, saudaraku. Karena kehidupan ini, berbagai kebutuhan kehidupan ini membutuhkan uang, saudaraku. Membutuhkan uang. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi saudara harus perhatikan baik-baik, saudaraku. Keinginan untuk mendapat uang yang besar, saudaraku. Pengendalian diri yang tidak baik, saudaraku. Ayat yang tadi kita baca itu. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Uang itu pada diri sendiri tidak jahat, saudaraku ya, tidak jahat. Uang itu adalah alat penukar, alat beli kan, saudaraku ya. Uang itu pada diri sendiri tidak jahat, saudaraku. Tetapi yang memegang uang, yang
mengelola uang, saudaraku, itu bisa timbul kejahatan, saudaraku. Oke, bisa timbul kejahatan, saudara sekalian. Sama dengan satu pisau, saudaraku, kalau kita buat ilustrasi, pisau itu adalah barang. Pisau itu adalah benda. Pisau itu tidak jahat, saudaraku. Pisau itu bisa digunakan untuk motong sayur, motong daging. Tapi pisau itu juga bisa dipakai untuk melukai orang, saudaraku. Jadi, siapa dulu yang memegang pisau itu menjadi penting, saudaraku. Barang itu sendiri tidak berdosa. Barang itu sendiri tidak jahat, saudaraku. Tapi pelakunya, ya, orang yang memegang pisau itu menentukan, saudaraku. Oke? Nah, saudara, sekarang kita maju satu step lagi. Saudaraku, tren saat ini, saudara-saudara, ya, tren saat ini yang sedang trendy sekarang ini, kalau saudara dengar berita, baik di berita YouTube maupun di berita-berita yang lagi hot news, saudaraku, adalah tentang crazy rich, saudaraku. Crazy rich ini, saudaraku, adalah beberapa orang, saudaraku, yang cara hidupnya itu memamerkan kekayaan mereka, saudaraku. Ya, kekayaan mereka dipamerkan. Rumah yang gede, mobil Ferrari yang mahal, motor-motor besar, saudaraku, segala kemewahan di show off, dipamerkan, saudaraku. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang-orang untuk ikut jalan bisnis yang mau diarahkan, saudaraku. Jadi sebenarnya Crazy Rich ini, saudaraku, kalau saudara baca sampai saat ini, sudah 2 orang Crazy Rich itu, saudaraku, ditahan oleh pemerintah, oleh bagian kepolisian, saudaraku, sedang diproses di pengadilan, kan demikian, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, orang-orang seperti ini, mereka itu kerjasama dengan aplikasi robot trading, saudaraku. Ingat, saudaraku, robot trading, baik aplikasi, ya, Dinomo maupun Quotex, saudaraku. Jadi mereka itu memamerkan hartanya untuk menarik perhatian orang, saudara sekalian. Jadi kita mau ikut the way of business mereka. Dengan tambah banyaknya orang masuk, akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada orang-orang crazy rich, saudaraku. Sebenarnya itu adalah, saudaraku, bisnis tipu-tipu, saudaraku. Ya, itu adalah bisnis tipu-tipu. Itu adalah judi online, saudaraku. Itu bukan bisnis yang sesungguhnya. Itu bukan bisnis yang benar. Itulah bisnis tipu-tipu, saudaraku. Caranya begini, saudara sekalian. Ketika kita masuk ke aplikasi trading itu, saudaraku, ya, kita diberi modal. Kita diberi modal untuk ikut. Nah, menjawab pertanyaan, ikut ambil bagian, hal-hal yang dipermudah oleh mereka, saudaraku. Sehingga kita itu menang, saudara sekalian. Kita diberi modal, saudaraku. Kita diberi modal. Kita menang. Kita menang sekali, 2 kali, 3 kali. Dan ketika kita terus-menerus menang, kita menjadi senang, saudara sekalian. Kita menjadi senang. Nah, waktu kita senang, mulai, saudaraku, mereka menaikkan lagi rencana mereka. Kita bukan saja diberi modal, tapi kita juga harus memberi uang kita kepada mereka, saudaraku. Uang kita kepada mereka untuk menjalankan bisnis itu. Jadi artinya kita ikut ambil bagian. Tadi sudah modal dari mereka, sekarang uang beneran dari kita itu masuk, saudara sekalian. Nah, itu tipu-tipunya di situ. Jadi, saudaraku, setelah itu tambah dalam uang kita menjadi habis, saudara sekalian. Itu luar biasa cara mempengaruhinya. Dari tokoh-tokoh tertentu, dari selebriti, saudaraku, dari orang-orang yang disebut crazy rich yang kaya sekali, sehingga membuat orang ikut itu hatinya berbunga-bunga. Aku ingin seperti dia, bisa kaya begini ya, saudaraku. Nah, itu sekarang ada sekarang. Dan itu adalah tipu-tipu bisnis yang tidak benar. Sekarang lagi ditangani polisi, saudaraku. 2 sudah tertangkap dan masih banyak yang lain akan menyusul tertangkap, saudara sekalian. Nah, saudara, sampai di sini saya ingin memberitahu kepada jemaat sekalian, saudaraku. Ini sangat berbahaya untuk kita sebagai orang Kristen, saudaraku. Baik jemaat yang masih muda, jemaat yang sebaya lagi doing bisnis giat-giatnya, jemaat yang bisnisnya medium size, atau bisnisnya big size, bisnis gede, saudaraku, atau kita orang-orang tua yang suka high-tech, saudara sekalian. Ini sangat berbahaya. Nah, kita perlu was-was, saudara sekalian. Mengapa saya mengatakan demikian, saudaraku? Saudara coba perhatikan, saudaraku. Anak muda kita yang masih kuliah, saudara sekalian. Atau saudara adalah bisnismen yang lagi hancur-hancur di bisnis.
Untungnya susah sekali, Pak. Nggak untungnya sedikit, bahkan sudah nggak ada untung, Pak. Begitu. Saudara diajak ke dalam bisnis robot trading seperti ini, saudaraku. Siapa yang tidak mau, saudaraku? Untung anak muda kita kuliah, uangnya nggak ada. Dia ikut di situ, dikasih modal, tinggal daftar, nggak pakai uang. Tiba-tiba dia dapat uang 2 juta, saudaraku. Apa tidak senang? Senang sekali, saudaraku. Itu manis sekali. Apa nggak senang? Saudara yang bisnismen tuh masuk ke dalam, untung 1 hari bisa 5 juta loh, Pak. Apa nggak senang? Nah, saudaraku, itu awal daripada jebakan, jerat yang sudah disiapin, saudara sekalian. Ingat, saudara sekalian. Jemaat dengarkan baik-baik. Jemaat yang orang tua, jemaat yang punya anak-anak muda, jemaat yang anak-anaknya masih remaja, perhatikan, harus dicamkan dengan baik. Jangan pernah terlibat dalam judi online, robot trading seperti ini, saudaraku. Jangan, saudaraku, pasti tertipu. Karena sudah banyak yang tertipu, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik, saudara sekalian. Karena dalam situasi kondisi pandemik seperti ini, saudaraku, penghasilan merosot dan kita sangat butuh keuangan. Dengan tawaran seperti itu, sangat gampang kita masuk, saudaraku. Itu adalah jerat, saudara sekalian. Saudara perhatikan ayat yang saya baca tadi itu. Orang yang ingin kaya, saudaraku, dengan cara yang tidak benar, saudara sekalian, akan jatuh ke dalam pencobaan, saudaraku. Jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam jerat. Jerat, saudaraku, jatuh ke dalam jerat. Jatuh ke dalam jebakan, saudaraku. Ya, jatuh dalam pencobaan, jatuh ke dalam jerat, jatuh ke dalam berbagai nafsu yang hampa, keinginan untuk kaya, keinginan untuk punya mobil dengan waktu yang cepat sekali, punya rumah tiba-tiba dalam 3 bulan, pengen punya itu, seperti si A, si B, si C, saudaraku, terjerat dalam nafsu yang hampa, yang sifatnya itu, saudaraku, mencelakakan, menenggelamkan manusia itu ke dalam keruntuhan dan kehancuran, saudara sekalian. Hati-hati, jemaat sekalian. Jaga baik-baik anakmu ya, saudaraku. Jaga baik-baik anakmu, anak remajamu, anak pemudamu. Dan engkau, saudara bisnismen, jaga baik-baik bisnismu. Jangan di jalan orang berdosa. Jangan di jalan bisnis yang tidak benar. Sudah sejak daripada saya mulai program YouTube ini, saudaraku, saya selalu wanti-wanti. Jangan main di judi online. Jangan terlibat judi online. Dunia sekarang menawarkan banyak sekali bisnis yang sangat gampang. Boleh nggak kita bisnis lewat media sosial? Oh, sangat boleh, saudaraku. Tapi bisnis yang benar. Bisnis online yang benar. Jangan ikut bisnis yang sifatnya tipu-tipu. Investasi bodong, saudaraku. Jangan ikut, saudaraku. Jangan ikut, nanti terbawa dalam masalah, berurusan dengan pihak yang berwajib, saudaraku. Oke? Dan saudara sekarang perhatikan. Jemaat sekalian, ketika kita ingin kaya, masuk dalam pencobaan, masuk ke dalam jerat, masuk ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa, yang menenggelamkan, mencelakakan, membawa manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan, saudaraku. Ketika manusia itu, saudaraku, sudah masuk ke dunia bisnis tipu-tipu seperti itu, way of life-nya berubah. Camkan baik-baik. Way of life-nya berubah, saudaraku. Cara hidupnya jadi berubah loh, saudaraku. Way of life-nya berubah. Perubahan itu ke dalam banyak dimensi yang sangat berbahaya. Perhatikan saya satu-satu, saya urut, saudaraku. Ketika orang sudah masuk dalam bisnis tipu-tipu robot trading seperti, saudaraku, dengan bisa dapat uang tiba-tiba besar, dengan begitu daya tarik begitu kuat, saudaraku, yang pertama, way of life yang sangat dampaknya yang paling bahaya adalah pertama dalam dunia spiritualitasnya, saudaraku. Mau doa apa, saudaraku? Mau doa apa? Doanya apa, saudaraku? Karena sifatnya sudah menipu, saudaraku. Jadi mau minta Tuhannya apa? Berkati bisnis tradingku, begitu, saudaraku. Karena sudah menipu uang orang, saudaraku. Sudah menjebak orang. Sudah menipu orang nih, saudaraku. Oke? Dunia spiritualitasnya, saudaraku, dampaknya luar biasa. Doa juga kagak, saudaraku. Ya. Berharap kepada Tuhan apa? Baca Alkitab juga ada enggak, saudaraku. Tiap hari di layar terus. Tiap hari di medsos terus, saudaraku. Karena pagi, siang, malam, saudaraku. Itu satu ya.
spiritualitasnya ambruk, saudaraku. Saudara yang sudah masuk di robot trading seperti itu, perhatikan itu yang terjadi kepada saudara. Yang kedua, saudara sekalian, masalah karakter. Luar biasa perubahannya, saudaraku. Cepat sekali emosi, saudaraku. Cepat sekali greedy-nya, saudaraku. Greedy itu keserakahannya, saudaraku. Karakternya tidak bergaul dengan siapapun. Keluarga pun sudah tidak perhatikan, saudaraku. Karena itu siang tidur, malam mulai lagi, saudaraku. Jadi itu karakter sudah berubah, saudaraku. Jadi sosialisasinya, way of speakingnya sudah berubah, saudara sekalian. Karena sangat terpengaruh, tujuan satu-satunya adalah robot trading, saudaraku. Oke? Spiritualitas dampak negatif yang terjadi, dampak negatif daripada karakter yang terjadi, saudaraku. Yang ketiga, kerjaan, job, bisnisnya, saudaraku, juga mengalami dampak negatif. Orang yang seperti itu nggak mau kerja lagi, saudaraku. 1 bulan omsetnya dari bisnis biasa cuma 25 juta. Ini dalam seminggu ya, bisa dapat 150 juta. Sudah tidak akan bisnis. Sudah tidak mau pergi kerja ke kantor. Kantoran 1 bulan 6 juta, 8 juta, Pak. Ini saya 2 hari aja 25 juta, Pak. Tidak akan kerja lagi, saudaraku. Tidak akan kerja lagi. Itu dampak negatifnya luar biasa. Terhadap bisnis, saudaraku, saudara sudah menganggap remeh bisnis yang sebenarnya harus dimulai dengan bisnis yang kecil, bisnis yang tekun, untung sedikit tapi terjual banyak, sudah nggak mau, saudaraku. Maunya untung besar dalam waktu yang cepat, untung gede, dan tidak perlu pakai modal besar, saudaraku. Itu yang terjadi loh. Dampak negatifnya ke dunia bisnis, dampak negatifnya ke dunia kerja, saudaraku, dampak negatifnya, saudara sekalian, kepada tenaga dan pikiran, saudara sekalian. Energi itu, pikiran itu, kesehatan itu tersita semua ke situ, saudaraku. Karena sudah, hidup itu sudah untuk itu, saudaraku, tidak ada untuk lain. Mandi juga kakak loh, saudaraku. Karena uang terus masuk, uang terus masuk, beli ini, beli itu, diajar, ikut menipu orang lain, saudaraku. Ikut menipu orang lain. Satu menipu satu menipu satu. Ikut kumpulkan member. Itu sifatnya, saudara sekalian. Oke? Nah, saudara sekalian, dampak spiritual habis. Dampak karakter luar biasa, saudaraku. Dampak negatif daripada bisnis, pekerjaan, tenaga, kesehatan hancur. Yang berikutnya, saudaraku, dampak family. Saudaraku, keluarga saat ini tidak gampang dijaga loh, saudaraku, keharmonisannya. Karena masalah pandemik ini, masalah finansial, masalah sulitnya kehidupan, bisa memicu emosi. Karena 2 menjadi 1, suami istri itu beda pendapat, beda cara berpikir, beda sifat, saudara sekalian. Sering menjadi ribut, menjadi berdebat banyak masalah, saudaraku, karena masalah keadaan seperti ini, saudaraku. Itu dialami oleh seluruh dunia ini, saudaraku. Nah, dengan ditambah, saudaraku, dengan bisnis tipu-tipu seperti itu, rumah tangga itu hancur, saudaraku. Belum tentu istrimu setuju loh, saudaraku. Nah, dengerin khotbah ini. Saudara yang sudah main robot trading, belum tentu istrimu setuju. Atau belum tentu suamimu setuju, saudaraku. Tapi karena kau paksakan, hari ini ketahuan sudah tertipu, saudaraku, rumah tangga itu tambah ribut, saudara sekalian. Tambah ribut. Atau dua-duanya setuju, maka anak-anakmu akan menjadi terkena imbasnya, saudara sekalian. Ingat baik-baik, saudaraku. Itu sudah family, saudaraku. Berikutnya, saudara sekalian, spiritualitas, karakter, kerja, bisnis, tenaga, kesehatan, family terpengaruh. Yang berikutnya apa, saudaraku? Trading bisnis tipu-tipu ini, saudaraku, tujuannya sebenarnya adalah mengeruk uang kita. Pertama diberi manisan dulu, dikasih modal, menang terus. Setelah tergiur, saudaraku, kita masukkan uang kita ke dalamnya. Tambah tenggelam. Akhirnya, kalau kita kalah 2 juta, nggak mungkin kita taruh modal 2 juta lagi. Kita akan taruh modal 4 juta supaya menguntungkan. Kalah 50 juta, habis, nggak mungkin 50 juta lagi. Kita akan masukkan 100 juta. Kalau tidak menguntungkan, saudaraku. Nah, dampaknya adalah ada properti rumah pun dijual. Harta yang sudah ada selama ini pun habis. Dijual untuk apa? Disetor ke dalam semua. Saudara lihat berita-berita yang ada sekarang.
yang begitu banyak yang tertipu, saudaraku. Mereka hutang loh, saudaraku. Mereka jual rumah, jual properti, jual perhiasan, bahkan hutang, saudaraku. Uang kredit itu mereka ambil, saudaraku. Mereka masukkan ke situ. Bahkan mereka hutang kepada tetangga, kepada orang dengan cara apapun supaya mendapat sejumlah uang untuk masuk ke dunia tipu-tipu itu. Akhirnya uangnya lenyap semua. Lihat dampak negatifnya, saudaraku, luar biasa. Jerat, pencobaan, jerat, hawa nafsu yang hampa, saudaraku. Hawa nafsu yang hampa mencelakakan, menenggelamkan manusia itu ke dalam keruntuhan dan kebinasan, saudaraku. Ujung-ujungnya masuk penjara, saudaraku. Masuk penjara. Karena kita terlibat dalam penipuan tanpa kita sadari. Atau kita sudah sadar, kita ikut, saudaraku. Hati-hati, saudara sekalian. Jadi, saudaraku, khotbah hari ini, saudaraku, sangat penting buat umat. Sangat penting buat umat. Karena bisnis tipu-tipu ini akan terus ada, saudaraku. Dia berubah bentuk, saudaraku. Nanti setelah ini, puji Tuhan loh, ini ketahuan, saudaraku. Tertangkap oleh pihak berwajib. Ketahuan, saudaraku. Nanti dia akan berubah. Intinya tetap sama. Bisnis tipu-tipu. Investasi bodong, saudaraku. Tapi topengnya, saudaraku, ya, outputnya, saudaraku, bisa berubah. Kemasannya nanti berganti, saudaraku, dengan berbagai teknologi yang lebih canggih. Dulu juga sudah ada, nah sekarang sudah diganti dengan robot trading lah, ini itu. Nanti menyusul, saudaraku, karena orang-orang demikian itu terus create, saudaraku, bagaimana cara mempengaruhi anak muda, mempengaruhi orang bisnis dari dimensi apa masuk, saudaraku. Terus mereka menggunakan berbagai trik yang canggih untuk tipu-tipu, saudaraku. Akan muncul lagi yang demikian, saudaraku, dengan berbagai bentuk yang berbeda, saudaraku. Intinya tetap adalah tipu-tipu, saudaraku. Investasi kosong atau bodong, saudara sekalian. Jangan pernah orang Kristen masuk ke dunia seperti itu. Perhatikan, saudaraku. Jikalau engkau dengar khotbah hari ini, engkau adalah jemaat yang sudah ikut di situ. Nomor, jangan pernah mau lagi, saudaraku, berhenti. Demi nama Tuhan Yesus, berhenti, saudaraku. Sekalipun saya untung, Pak, berhenti. Akan lebih baik, saudaraku, engkau kalah dan habis. Akan lebih baik. Karena itu akan menyadarkan engkau. Puji Tuhan terbongkar sekarang. Bagaimana kalau terbongkar 5 tahun kemudian, saudaraku? Puji Tuhan sekarang terbongkar, menyadarkan saudara sekalian yang sudah ikut di situ, saudaraku. Lebih baik saudara kalah, tertipu saat ini, puji Tuhan. Sehingga saudara tidak ikut terjun masuk ke dalam lebih dalam nih, saudaraku, yang membuat keluargamu, bisnismu, rumah tanggamu, kesehatanmu semua rusak, saudara sekalian. Karaktermu semua hancur, meruntuhkan, membinasakan. Hawa nafsu yang menjerat, saudara, itu hancur semua, saudaraku. Akan lebih baik hari ini kau tertipu, yang sudah ikut tertipu, ketahuan, jangan pernah menginjak ke situ lagi. Dan untuk jemaat yang belum melakukan seperti itu, belum terjebak, saudaraku, dengarkan firman ini. Apapun ajakan dari temanmu, dari teman siapapun, biasanya mereka mempropagandakan bisnis tipu-tipu, saudaraku, pakai orang-orang terkenal, saudaraku, pakai selebritis, pakai aktor, pakai orang-orang yang notabene-nya kaya sekali. Bahkan mereka pura-pura kaya. Itu ada beberapa yang crazy rich, saudaraku, itu hartanya pinjam, saudaraku, dengan cara supaya kelihatan dia kaya, padahal nggak punya apa-apa, saudara sekalian. Itu pinjam punya untuk menarik kita pengen. Keinginan manusia itu dikelola, saudaraku, sehingga menghasilkan ingin kaya itu membatangkan kejahatan, saudaraku. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, jemaat sekalian. Hati-hati ya, jemaat, hati-hati. Gariskan apa yang saya katakan hari ini. Jikalau engkau pernah ikut di situ, berhenti mulai hari ini. Berhenti. Sekalipun itu menguntung kau, berhenti. Tuh, jangan sampai kakimu masuk lebih dalam lagi. Ujung-ujungnya kehancuran buat bisnismu, kehancuran buat rumah tanggamu, kehancuran untuk keluargamu, kehancuran untuk kehidupanmu, dan membawa engkau masuk ke dalam penjara karena ikut menipu orang lain. Jangan mau, saudaraku. Jangan pernah mau. Ingat, hari ini firman Tuhan sudah sampai kepada saudara. Saya perlu bicara sebagai pendeta, saudaraku. Terkadang promosi itu dari orang-orang kaya sekali. Saya khawatir, saudaraku. Saya khawatir. Nanti ke depannya bisa muncul propaganda yang berbeda lagi, saudaraku.
Bisa pakai hamba Tuhan loh, bisa sekali. Pak Pendeta, nggak apa-apa, gembalaku juga ikut kok. Hati-hati jemaat, dengarkan khotbah hari ini. Jangan mau ikut sekalipun gembalamu itu, saudaraku. Jangan mau ikut. Jangan mau ikut sekalipun itu pendetamu. Jangan mau ikut, saudaraku. Bisa propagandanya bisa berbentuk macam-macam untuk kedepannya, saudaraku. Hari ini saya wanti-wanti dulu, saudara sekalian. Saya wanti-wanti dulu. Jangan pernah sentuh yang seperti itu, saudaraku. Uang panas yang demikian, saudaraku, tidak akan membahagiakan. Tidak akan membahagiakan hidup. Lebih baik, saudara, dengan apa yang ada kamu hari ini, dengan jalan bisnis yang benar, saudaraku, walaupun tidak besar, apalagi kalau saudara sudah sukses, apalagi kalau saudara sudah kaya, engkau masih mau masuk ke dunia seperti itu. Betapa bodohnya hidup di surga. Betapa bodohnya. Tuhan sudah kasih harta yang cukup. Engkau merasa tidak cukup, engkau masuk ke dunia, kakimu berjalan di jalan orang berdosa. Betapa bodohnya hidup di surgaku. Tuhan sudah kasih begitu bagus. Engkau merusak dengan tanganmu sendiri. Jangan mau, saudaraku. Jangan mau. Jangan pernah menginjak ke dunia seperti itu, saudaraku. Jangan pernah. Ujung-ujungnya kepahitan, penderitaan, penyesalan, meruntuhkan, mencelakakan, dan membinasakan. Jemaat sekalian, dengarkan firman Tuhan hari ini. Maka khotbahnya menjadi penting buat jemaat, baik saudara yang ada di Indonesia maupun di negeri lain, saudaraku, maupun di kota-kota di luar negeri, saudaraku. Karena ini sifatnya kan online, saudaraku, ya. Robot trading sifatnya online seluruh dunia, saudara sekalian. Dengarkan apa yang saya omongkan. Akan muncul, saudaraku, model-model yang baru, tapi inti tetap sama. Investasi bodong, tipu-tipu, menipu, menjerat setiap orang yang ingin cepat kaya, saudaraku. Perhatikan firman hari ini, jemaatku sekalian. Aku rindu engkau hidup lurus di hadapan Tuhan, saudaraku. Jangan jalan di jalan orang berdosa. Jangan berkumpul, duduk-duduk di tengah-tengah orang-orang penipu, saudaraku. Tapi renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Renungkan Taurat Tuhan itu siang malam. Sehingga apa yang kamu perbuat itu, Tuhan membuat menjadi berhasil, saudaraku. Renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, saudaraku. Supaya apa yang kamu buat, Tuhan buat berhasil. Dan itu berkat yang Tuhan berikan kepada engkau. Jemaat mau, saudaraku? Kau mau? Khotbah hari menjadi penting, jemaat sekalian. Menjadi suatu wanti-wanti kepada setiap kita. Termasuk kepada saya sebagai pendeta. Harus hati-hati dalam hal saudaraku. Saudara ingat betul firman Tuhan hari ini. Ingat betul, saudaraku, ya. Saya ulangi ayatnya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena cinta uang, beberapa orang sudah menyimpang dari iman. Menyimpang, saudaraku, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa menyiksa dirinya? Karena dia sudah masuk dalam pencobaan. Menjerat dia, saudaraku, ke dalam hawa nafsu yang hampa. Pengen ini, pengen itu, pengen serba cepat, saudaraku. Dan membawa dia ke dalam menenggelamkan hidupnya. Membawa dia mencelakakan hidupnya. Ujungnya kehancuran, keruntuhan, dan kebinasan, saudaraku. Ujungnya kasihan sekali hidup. Saudara lacak, tidak ada orang yang seperti ujung hidupnya bahagia. Nggak ada, saudaraku. Uang panas yang dapat itu, apa bisa pakai untuk keluarga kita, saudaraku, ya? Uang seperti itu. Untuk anak cucu kita, ya. Itu kita mendapatkan dari hasil penderitaan, keringat, air mata. Dari penipuan, saudaraku. Apa bisa Tuhan berkenan, saudaraku? Apa Tuhan berkenan? Apa Tuhan berkenan untuk anak cucu kita hidup dari uang seperti itu? Jangan pernah mau sebagai orang Kristen, saudaraku. Jangan pernah mau. Tuhan sanggup mencukupkan kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Dengan caranya Tuhan, dengan jalannya benar, saudaraku. Tuhan sanggup, bahkan lebih daripada sanggup, saudaraku. Jangan menyimpang dari ajaran Tuhan, saudaraku. Jemaat sekalian, perhatikan. Ikuti perkembangan di medsos, media sosial, saudaraku. Ikuti perkembangannya sekarang ada. Dan wanti-wanti kepada setiap saudara seimanmu, beritahu mereka, suruh mereka dengar khotbah ini, saudaraku. Oke, jemaat sekalian. Mari jemaatku, hati-hati dalam hidup. Godaan, cobaan banyak sekali yang datang di tengah-tengah kita. Bisa lewat teman-teman yang paling baik. Bisa lewat teman-teman kita yang kaya-kaya. Ya, memberikan bujuk-bujukan. Dia dapat.
Bisa juga dari teman-teman rohani, oh dia juga ikut kok. Majelis itu, diaken itu, pendeta itu juga ikut kok. Hati-hati. Dunia menawarkan yang di depan itu manis-manis, saudaraku. Ujungnya pahit luar biasa. Dunia menawarkan di depannya, saudaraku, manis-manis, menyenangkan, saudaraku. Tapi ujungnya penuh penyesalan dan penderitaan. Jalanlah di jalan yang benar. Jalanlah di bisnis yang benar. Jalanlah di hidup yang benar. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jemaat yang disayang Tuhan, firman sudah engkau dengar. Sekarang saatnya 1 menit. Engkau melihat dirimu masing-masing. Lihat dirimu masing-masing. Saya tidak tahu engkau sudah terlibat atau tidak, jemaatku. Saya tidak tahu. Tapi engkau tahu, Tuhan pun tahu. Oke? Kau lihat dirimu sendiri. Pertama, jikalau engkau orang yang sudah terlibat sampai hari ini, berdoa dalam hatimu, kasih tahu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, aku berhenti. Aku tidak mau aku hancur. Aku tidak mau keluargaku hancur. Aku tidak mau aku tidak menjadi siapa-siapa lagi. Ngomong sama Tuhan dalam hatimu. Demi nama Tuhan Yesus hari ini, kau berhenti. Rugi gak apa-apa, jangan engkau masuk lagi. Kedua, saudara-saudara jemaat yang baru mau coba-coba main, baru diperkenalkan, mulai tertarik, hati-hati. Dosa mulai mengintip di depan pintu. Hati-hati, kakimu sudah hampir terjerat. Cepat doa saat ini. Tuhan, jauhkan aku dari itu. Tuhan, aku tidak mau hal seperti itu ikut terlibat dalam hidupku. Aku tidak mau terlibat. Kau doa, saudaraku. Yang ketiga, hai orang tua, perhatikan anakmu. Perhatikan anak remajamu. Perhatikan anak mudamu, anak gadismu. Perhatikan anak-anakmu bagaimana cara mereka hidup. Jangan biarkan mereka terlibat dalam bisnis yang seperti itu. Karena dunia canggih. Jangan tidak pernah engkau pantau kehidupan anak-anakmu. Tiap malam mereka main di komputer, perhatikan dengan baik. Tiap malam mereka main di medsos, perhatikan dengan baik. Janji hari ini di hadapan Tuhan, aku harus memperhatikan anak-anakku. Mereka sedang berbuat apa. Perhatikan. Yang keempat, untuk jemaat yang usianya sudah tua. Terkadang engkau merasa bisa capek, bosan, tapi engkau orang yang high-tech, ikut-ikut bisnis seperti ini. Sudah tua, kau tak perlu uang. Sudah tua, engkau butuh anak cucu. Kau butuh kebahagiaan. Kau butuh menikmati hidup. Jangan libatkan dirimu kepada hal-hal yang berdosa seperti itu. Jangan pernah mau, orang-orang tua yang terhormat. Jangan pernah mau. Yang kelima, engkau yang miskin, engkau yang tidak punya harta, hidupmu susah. Jangan engkau tergiur dengan bisnis tipu-tipu. Sekarang doa dalam hatimu, kasih tahu Tuhan Yesus. Sekalipun aku miskin Tuhan, aku gak mau terlibat seperti itu. Janji sama Tuhan hari ini. Yang terakhir, engkau businessman yang berhasil, bahkan engkau konglomerat, bahkan engkau businessman yang kaya luar biasa. Kalau engkau masih ingin terlibat seperti itu, bahkan engkau menjadi source, menjadi kepala daripada bisnis bodong seperti ini, bertobatlah hari ini. Kalau tidak, hartamu semua akan diambil Tuhan. Karena memakai harta yang Tuhan beri untuk menipu orang lain, untuk membuat orang lain jatuh dalam kesengsaraan. Berapa ribu orang akan sengsara oleh karena engkau. Bertobatlah hari ini, saudara sekalian. Silakan saudara masing-masing menggumuli. 1 menit saya berikan kepada saudara untuk jujur bergumul di hadapan Tuhan. Siapakah engkau? Apakah yang kau lakukan? Apa yang sudah terjadi dalam hidupmu? Kau doa sendiri. Doa dimulai 1 menit.
Di hadapan Tuhan tidak ada yang tertutup. Semua terbuka di hadapan Tuhan hari ini. Ketika kepalamu tertunduk, ketika hatimu melihat Tuhan, Tuhan melihat apa yang kau kerjakan. Semua yang kamu kerjakan sampai hari ini tak tersembunyi dari mata Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan memandang, Tuhan mengawasi. Semua yang kau dapat dari Tuhan, istrimu, suamimu, anakmu, hartamu, kekayaanmu, kesehatanmu, semua dari Tuhan. Jangan kau rusakkan dengan berbagai jerat, membuat hidupmu hancur. Jangan pernah mau. Doa. Janji sama Tuhan. Mulai hari ini, janji sama Tuhan. Janji sama Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk umat-Mu di mana saja. Dunia terlampau jahat. Banyak orang-orang yang merancang kejahatan. Banyak orang-orang tertentu yang merancang penipuan. Khususnya dalam online, Tuhan. Bisnis tipu-tipu, investasi kosong. Tuhan Yesus, lindungi umat-Mu. Lindungi domba-domba-Mu Tuhan. Pada saat mereka terjatuh, Tuhan tolong supaya mereka berhenti. Pada saat mereka terlibat, Tuhan ingatkan dengan keras supaya mereka berhenti. Pada saat ada keinginan ke situ, Tuhan halau mereka dengan firman Tuhan seperti hari ini. Pada saat mereka terbawa emosi, tergiur oleh jebakan, oleh bujukan teman-teman seiman, oleh hamba Tuhan sekalipun, Tuhan ingatkan lewat firman hari ini, supaya mereka jalan di jalan yang lurus. Tuhan Yesus, kami manusia biasa. Kadang-kadang kami terpengaruh Tuhan. Kadang-kadang kami terpengaruh. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan bawa kami ke jalan yang lurus ya Tuhan. Supaya keluarga, kesehatan, bisnis kami terpelihara oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat, baik yang ada di kota-kota Indonesia maupun di kota-kota luar negeri yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di hati mereka ya Tuhan. Supaya mereka teguh hatinya, hidup dalam kebenaran. Supaya pikirannya selalu pikir akan kebenaran dan hidup di jalan benar. Dengan bisnis yang benar. Terima kasih Tuhan. Dengar hamba-Mu berdoa. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus, gembala yang baik yang menggembalakan umat, selalu menjaga, memelihara umatnya. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan setiap umatnya akan kitab suci, akan kebenaran hidup berkenan kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang menjemput kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.